Oke semua, selamat datang di channel Haikal Basyari di konten NGTD, ngobrol teman dekat. Yaitu adalah konten dimana gue sebenarnya ngobrol-ngobrol sama masih teman dekat gue dulu nih ya. Ntar OTW lah orang-orang yang mungkin di luar dari circle gue. Tapi kali ini nih ada teman dekat gue juga yang merupakan seorang penyanyi. Penyanyi bukan sembarang penyanyi, dia udah beberapa kali rilis lagu di Spotify dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia lagi berkecimpung dan baru aja merilis lagu Thailand ya. Lagu Thailand yang jadi bahasa Indonesia. Lagu Thailand ditranslate jadi bahasa Indonesia. Ini dia Anissa Diadra. Tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Tepuk tangan, Mah. Oke. Gimana? Apa kabar Kak Anissa ya? Baik ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu temen gue ini rilis lagu judulnya Mantra. Lagu Thailand sebenarnya ya? Sebenarnya lagu Thailand. Mantra itu lagu idola saya ya. Namanya Keng Harit. Nah, karena iseng-iseng cover waktu itu akhirnya nggak taunya di notice sama mereka, sama yang punya lagu untuk membuat versi bahasa Indonesia official dari lagunya Keng Harit ini. Tapi judul asli Thailandnya tuh apa? Mantra, tapi dia ada bahasa, ada huruf Thailandnya juga, mantra juga sih kayaknya. Oh, mantra juga bacaannya. Mantra, baca mantra kayaknya, mantra. Terus tapi juga ada judul Inggrisnya mantra. Jadi sama ini judulnya. Nah, sebelum ke sana nih ya, gue pengen kenal dulu nih lebih jauh nih. Lebih tepatnya lu yang nonton nih kenal dia lebih jauh. Awalnya nih Kak Anissa ini atau panggilannya apa? Niz. N-I-Z ya? N-I-Z. Tapi di Spotify apa? Anissa Diadra. Anissa Diadra ya? ya? Niz itu panggilan aja. Niz itu panggilan karena aja. Karena banyak kan yang namanya Anissa di dunia ini. Benar. Jadi Niz aja sangat banyak. Biar singkat. Niz biar aja. singkat Niz aja. Nggak ada suku kata keduanya gitu. Niz apa gitu nggak ada. Nah, dia ini emang awalnya suka cover lagu, suka bikin musik, bahkan beberapa kali sering live musik juga ya. Main gitar ya, sambil nyanyi. Tapi udah jarang, udah enggak. Udah jarang. Dan selalu disupport oleh mas-mas ini, boleh kita sebut nggak? Iya boleh, mas-mas ini. Hai mas-mas. Hai mas-mas di belakang kamera. Ya. Abizar. Mas Abizar. Mereka ini saling support gitu lah dalam urusan permusikan. Nah, sebelum ke lagu Thailand ini nih, awal mula Anissa Diadra ini kepikiran mau rilis lagu atau mungkin mau menuangkan kisahnya di sebuah lagu tuh gimana? Dulu itu malah pertama kali rilis lagu itu malah karena orderan orang ya. Pokoknya pertama tuh kalau nggak salah yang aku rilis di Spotify itu malah lagu cover lagu Ariana Grande. Ada juga Imagine. Yang bikin ininya ya keyboardnya ya. Oh iya. Pertama kali malah untuk rilis di Spotify emang sudah bisa dibilang cover ya. Cover reproduce ya. Produksi ulang lagu orang. Awalnya itu lagunya Ariana. Terus baru setelahnya baru mulai lagu-lagu original. Kalau nggak salah waktu itu tuh judulnya Goodbye For You. Oh, Hello Love. Bukan ya? Iya, itu kan lagunya. Jadi awal yang mulai ke originalnya, lagu originalnya itu lagu itu juga orderan orang gitu. Jadi awalnya masuk ke Spotify ya karena kerjaan aja gitu. Jadi setelah orderan orang ini baru mulai lagu original, lagu sendiri yang emang nulis sendiri dari nol. Dan akhirnya keluarlah beberapa lagu original ya, termasuk album namanya Lilac, sama ada juga EP Dark Chapter. Itu sebenarnya juga lagu-lagu orang. Jadi setelah banyak yang emang diharuskan karena kerjaan, beberapa lagu itu emang sendirilah, kisah sendiri dan produksi sendiri semua. Nah, mungkin banyak yang masih belum ngeh nih, dan gue juga ada yang pengen gue tanyain. Yang pertama tuh, waktu ngerilis yang Imagine yang udah lama banget itu urusan copyrightnya tuh gimana? Itu kan lagu Ariana Grande tuh. Kalau lagu barat itu nggak perlu minta izin. Oh gitu. Asalkan tidak mengubah struktur lagu, nggak ngubah liriknya. Pokoknya kalau bisa 90% sampai 95% sama lah. Nggak boleh diubah sama sekali. Nah, Spotify itu aman. juga nggak apa-apa? Spotify aman. Pokoknya nggak boleh ngubah struktur lirik sih lebih tepatnya, sama struktur nyanyinya. Maksudnya melodinya gitu harus 90%-an lah. Itu aman karena mereka secara otomatis ngambil copyright itu langsung. Kayak lupa lagi berapa persennya, tapi yang jelas ketika kita pakai lagu itu mereka udah kedetek nih ini komposisinya lagu mereka dan mereka bakal ngambil royaltinya tuh langsung.
Oke, otomatis kesedot gitu lah ya. Lupa sih presentasinya berapanya, Iya. tapi otomatis kalau gitu. Kalau lagu Bahkan barat. yang cover pun juga tetap dapat ininya juga apa namanya, ibaratnya mungkin revenue atau apa gitunya. Tetap Jadi dapat nggak ya 100% mereka ambil, kayaknya berapa ya? 50 atau 30% doang yang mereka ambil. Oh begitu. Jadi nggak usah ribet-ribet izin dan lain-lain. Kalau lagunya tuh dari Barat. Inggris, Amerika gitu. Nah terus tadi pas lu bilang lagu orderan orang terus dirilis Spotify tuh konsepnya gimana tuh? Orderan orang tuh kenapa mereka ngorder ke lu gitu bikin lagu? Ya kan. Dan dirilis pakai nama lu gitu. Itu juga sebenarnya lebih kayak saya untung aja mungkin ya dapat klien yang mereka memodali produksi musiknya, idenya dari mereka, tapi mereka nggak apa-apa rilisnya atas nama gue bebas. Iya, nyong. pokoknya mereka ngebolehin ngerilis pakai nama gue gitu. Dan itu sistemnya beberapa sih yang lebih ke mereka ngambil 50% royaltinya. Pokoknya itu ada bisa otomatis sih dari website. Jadi selain nama gue ini cuma jadi medianya lah, supaya ya nggak perlu bikin nama baru. Emang atas nama gue aja gitu. Kalau lirik gitu-gitu mereka yang ngurusin atau kayak yaudah Kanisa aja dia yang bikin terserah. Contohnya yang Goodbye For You itu gue yang bikin. Terus ada juga hingga ke akhir nanti itu yang bahasa Indonesia dan Melayu ya. Itu liriknya dari klien. Terus musik dan lain-lain gue yang bikin gitu. Jadi ya fusion lah, nggak semua. Pokoknya ada yang lirik dari mereka, ada yang lirik dari gue. Pokoknya berbagai macam. Berarti mereka bentuknya lebih ke ngebiayain produksi, tapi yang ngeproduce masalah mixing master itu tetap Kanisa dan kawan-kawan. Betul. Bukan dari merekanya. Nah, tapi ini sebelum ke Thailand lagi nih, ada satu lagu yang sampai sekarang tuh masih kayak yang mana ya? paling bagus gitu Yang di telinga gue ya. Aransemennya tuh gue suka banget itu. Judulnya Kamu dan Dirinya. Oke, itu juga keren banget sih. Wait, lupa. Itu dari Itu produksian orang juga itu. Gini, tunggu. Bukan. Itu udah agak lama jadi agak lupa nih. Awalnya tuh itu lagu klien atau lagu gue. Oh iya. Tapi yang bikin musik klien gue. Jadi project pertama sama dia itu dia minta gue nyanyi di musik dia. Terus dia kedua, gue yang minta dia bikin musik ke lirik gue gitu. Jadi liriknya dari gue. Dia membantu produksi musiknya aja. Full itu dia dari aransemen dan lain full dia. Orang Malaysia. Ada namanya lupa lagi. Lupa. Parah banget nih, nggak diingat orang Malaysia. Enggak, parah Enggak, lupa aja. Ada nih kalau dicari. Tapi waktu yang lu punya lirik, punya notasi dan lain-lain, itu yang lu kirim ke orang itu demo doang, pakai gitar doang gitu. Demo nyanyi ya masih raw, masih raw banget. Iya. Cuma lirik sama nyanyi raw-nya aja. Kayak gitu tuh prosesnya panjang nggak sih? Dari lu ngirim raw, terus didengerin dulu, terus dikirim versi 1, 2, 3 gitunya? Untungnya gue dipertemukan dengan orang-orang yang kayaknya emang udah cukup Master, paham jenius musik semua. Jadi emang dari raw itu langsung aja mereka olah, langsung mereka udah pahami gitu maunya kemana. Dan akhirnya ya nggak terlalu susah gitu proses bikin musiknya. Tinggal tektok berapa kali, udah selesai musiknya, udah sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya. Tapi itu keren sih. Nah, dari semua lagu-lagu nih, album ada yang cerita sendiri, ada yang dikasih sama orang disuruh bikin bla bla bla. Emang awal tujuan mau bikin lagu, ngupload album itu emang ada ambisi pengen jadi penyanyi banget nih di Indonesia atau cuman ngisi waktu luang, nyari duit aja apa gimana? Kalau awalnya sih mungkin ada ya ambisi pengen terkenal dari musik gitu ya. Tapi setelah dijalani ternyata tidak semudah itu. Pasti Anda juga tahu ya sendiri ya. Apalagi di Indo ini. Iya. Jadi ya akhirnya itu juga alongside aja sih. Maksudnya berdampingan, hobi dan goals itu berdampingan aja. Dan pada akhirnya kalaupun nggak seterkenal itu ya nggak kenapa-napa. Yang penting udah pernah berkarya, sudah istilahnya media curhat juga gitu. Dan akhirnya ya baru nyampe sekarang di perthailandan ini yang mulai berkembang lah ya. Itu tuh. Soalnya dari sebelum-sebelumnya Anissa ini banyak nyanyiin lagu barat, Indonesia, sampai akhirnya tiba-tiba
nemu niche sendiri nih, niche di Thailandan gitu. Kan sebelumnya lu sempet cover di TikTok kan, lagu-lagu barat ya, apa Indonesia tuh yang lu cover? Iya, beberapa Taylor Swift, Taylor terus kalau Indonya kayak lagu-lagu Nadine Amiza gitu-gitu, lagu-lagu pop lah Indo. Nah itu peaknya atau yang kayak, wah ketemu Thailand itu gimana tuh? Tiba-tiba lagu Thailand aja yang diseriusin. Karena emang suka nonton Thailand, jadi kayak pada akhirnya, oh kayaknya lagu-lagu selain Barat dan Indo juga ada nih yang bagus, tapi gimana ya caranya supaya relate, supaya orang Indo ngerti sama lagu Thailand itu, walaupun sebenarnya cukup banyak di TikTok dan YouTube dan lain-lain yang udah bikin lagu Thailand jadi bahasa Indonesia. Tapi udah banyak sebenarnya. Sebenarnya gak banyak, tapi beberapa lah. Maksudnya ini something yang gak asing sebenarnya di per-Thailandan ini, karena ya namanya lagu beda bahasa. Ada aja gitu yang pengen bikin versi-versi bahasa masing-masing. Bahkan ada bahasa Filipin, Tagalog, bahasa Mandarin dan lain-lain. Tapi ya gue mikir kayak gimana cara bikin beda dari orang-orang yang udah pernah bikin sebelumnya. Nah, akhirnya ternyata beda. Ditranslate? Kayaknya yang sebelum-sebelumnya rata-rata nggak nunjukin muka. Oh gitu. Iya, lirik doang. Jadi mungkin rame di YouTube karena audio gitu kan lumayan lah ya, lumayan orang nyari juga. Tapi mungkin nggak sampai di notice sama artisnya yang punya lagu, karena kan audio doang kurang dilihat lah. Walaupun bagus juga, bagus banget. Dan akhirnya dari situ gue ngerasa coba deh gue bikin versi gue yang ada mukanya, terus konsisten dan ternyata lumayan banyak gitu, ternyata banyak yang tertarik. Dari situ deh mulai. Terus itu proses translate-nya itu ChatGPT kah atau emang udah ngerti bahasa Thailand, Tagalog gitu? Gak ngerti bahasa Thailand. gitu-gitu atau gimana tuh? Gak ngerti bahasa Thailand, dari subtitle bahasa Inggris. Oh gitu. Saya sastra Inggris ya nih, sekarang udah mau lulus sastra Inggris. Sasing. Dan emang dari dulu tau lah, memang malah lebih suka lagu bahasa Inggris dibandingkan lagu bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa Inggris itu subtitle Inggris, ya udah gue bikin bahasa Indonesia. Jadi dari lagu Thailand, kan mereka nyanyinya bahasa Thailand. Udah, terus baca subtitle Inggrisnya baru di Indonesiain. Soalnya kalau dari Thailand langsung ke Indonesia masih agak ada translate gitu ya. Kalau pakai Google Translate atau pakai ChatGPT biasanya kurang tepat. Sedangkan gue nggak ngerti bahasa Thailand kan, jadi daripada maksain langsung dari Thailand ke Indo, ya udah dari subtitle Inggrisnya. Tapi kadang-kadang lirik Thailandnya gue masukin dulu ke Google Translate supaya ya inilah biar ininya sama lah ya sama yang Inggris. Cuma mastiin aja bener gak translatannya. Nah itu tuh pasti kan awal-awal nge-cover lagu nih, apalagi lu sebagai seorang yang produksi musik itu emang udah pernah serius banget. Waktu cover-cover lagu Thailand itu yang di TikTok masih pakai kayak gini, kayak harus di mixing mastering dulu nih, harus dicolok dulu nih, harus pakai mikrofon gitu nggak? Apa langsung kayak ya udah pakai HP aja, tinggal nyanyi aja gitu? Lucunya kalau di TikTok tuh kayak yang niat malah kurang naik. Yang HP yang kayak literally baru bangun tidur, nggak makeup, nggak ada preparation apapun, tinggal nyanyi, itu malah yang sering FYP. Malah itu yang lebih menarik karena mungkin lebih natural gitu ya. Jadi lebih relate, lebih dekat sama penonton. Nah itu lu sadarin pas udah di lagu Thailand apa sebelum lagu-lagu Thailand juga udah kayak gitu? Sebelumnya sih iya sih, rata-rata gitu. Kalau yang konten lebih natural malah lebih sering naik dibandingkan yang niat, yang pakai mic dan pakai kamera misalnya. Kayak gitu sih. Dari sebelumnya juga. Tapi sempet ya kayak di mixing gitu sempet aja ya. Ada sih beberapa. Fase-fase kayak gitu. Kurang naik tuh yang gitu tuh di ada TikTok. Yang kurang, ada yang sama aja. Tergantung lagunya juga nih masalahnya. Iya sih. Kalau lagunya emang dari sananya udah lagi viral, apalagi lagi viral di Thailandnya, gue cover mau itu cuma pakai HP, mau itu niat pakai mic dan lain-lain, sama aja naik juga gitu. Tapi di Instagram nge-upload ya? Kenapa tuh? Karena apa ya? Beda segmen kah? Beda segmen. IG kan banyak temen kuliah SMA, ada orang tua, keluarga besar. Tapi ya sekarang beberapa udah gue upload. Jadi upload di Instagram juga? Iya. Beberapa lah yang lumayan bagus di TikTok gue upload di IG gitu. Takutnya nanti pada nggak suka atau
kurang masuk lah sama orang-orang Instagram gitu. Iya sih. Nah, terus sampai akhirnya lagu yang Thailand ini dinotis sama yang punya, itu waktu lu nge-cover lagu apa? Pertama kali awal 2025, lupa bulan apa tapi awal banget 2025 itu ada salah satu idola gue namanya Pon Narafit. Itu pertama kali tuh dinotis sama orang Thailand yang gue idolain gitu. Itu lagu dia yang judulnya Only One kalau nggak salah. Dan dia komen juga, dan itu tuh udah kayak apa ya, bahagia udah kayak pencapaian itu. Pencapaian banget. Dan itu awal banget sih, itu bener-bener kayak pecah telur lah istilahnya. Baru pertama kali, oh ternyata konten gue yang kayak gini bisa nyampe ke artisnya gitu. Dan itu emang rame banget. Ya mulai dari situ lah, mulai konsisten. Walaupun goalsnya bukan untuk dinotis ya. Iya. Tapi kalau dinotis emang ya bahagia lah pastinya. Pastilah. Rame banget juga karena orang Indo seneng banget ketika ada yang dinotis. Iya benar. Langsung pada komen dan share. Masalah netizen juga ikutan seneng kan, walaupun bukan mereka yang dinotis, lo yang dinotis. Abis itu sering tuh di notis sama si Pon itu, Pon Narafit. Enggak, jadi emang sekali-sekali aja, tergantung kayak waktu itu satu doang sih yang dia notice. Tapi setelahnya ya membawa apa ya? Jadi bikin videonya di algoritma orang-orang Thailand juga gitu. Jadi semenjak dia notice. Di repost juga nggak? Di repost juga. Yang Pon kalau nggak salah repost, like, comment. Jadi emang jadi visibility akun gue jadi lumayan tinggi di orang Thailand juga gitu. Jadi nggak di Indo doang. Dan yang manggil ke sana si Pon ini juga? Bukan. Oh bukan. Jadi, siapa nih yang gue kurang tahu Thailandan ini? Istilahnya kalau di Thailand tuh ada, ini kan sebenarnya industri BL ya, bukan Thai pop loh ini. BL tuh Boys Love. Oke. Iya. Gitu. Jadi bukan Thai pop pada umumnya. Jadi ini lebih spesifik lagi genrenya. Os Boys Love sebenarnya. Nah, di sana tuh anggap aja ada tatanan agensi besar sampai kecil, sedang sampai kecil. Nah, yang Pon itu dari yang termasuk yang paling besar. Jadi istilahnya yang repost atau notice itu belum bisa sampai memanggil gua, atau gue juga belum ngontak mereka minta izin dan lain-lain, nggak pernah. Nah, ini yang ngontak gue itu gede juga agensinya, tapi nggak segede yang punya si tempat si Pon itu. Tapi ya anggap aja nomor 2 lah di Thailand. Untuk Big two. Iya, top 3. Top 3. Iya, di Boys Love industri ini. Dan bukan agensinya yang kontak, tapi label musik yang kerja sama mereka. Pokoknya dari series namanya Kemjira. Oke. Gitu. Di Kemjira ada os-osnya kan. Nah, yang megang os itu ada 2 company. Langsung Domandinya yang punya seriesnya, sama satu lagi namanya S1. Ketawa. Serius banget lucu. Ya, sama S1 Music yang manggil gue S1. Bedanya apa sama Domundi? Domundi kayak os yang majornya. Itu mereka langsung Domundi Music. Tapi si S1 tuh ya istilahnya nggak bisa semua Domundi yang ngurus gitu. Jadi satu lagi labelnya. Jadi dua ini memegang os Kemjira, S1 sama Domundi. Yang manggil gua S1 Music. S1. Tapi dua-duanya sih Domundi. Iya, Domundi. Sama si S1 ini itu osnya di dalam satu film yang sama. Iya, jadi begitu. Ya sama aja sih, maksudnya sama-sama yang punya hak ciptanya, sama-sama yang. Tapi yang nyanyi beda-beda nggak tuh os itu? Beda-beda. Tapi yang majornya ya itu si leading role-nya si Kang Harit sama Kang sama ini sama Namping itu. Leadnya juga. Nah, waktu lu dipanggil sama S1 ini, dia komen di TikTok lu atau dia message lewat email atau apa gitu? Karena yang video gua cover lagu si Kang ini, mantra ini rame dan sampai di Kangnya di repost, masuklah ke ini mereka kan, ke FYP mereka. Terus yang punya S1, CEO-nya itu bilang lah ke timnya, ini ada nih orang Indo yang nge-cover lagu mantra. Padahal tuh lagu baru 1 hari, jadi mereka amazed lah. Baru 1 hari keluar. Oh, itu yang bikin lu langsung di ini ya, mungkin ya, di notice ya. Baru 1 hari banget. 1 hari banget. Langsung lu translate gitu-gitu. Oke, terus kayak selang berapa hari, ya itu di repost sama si Kang sama si Namping juga. Barulah nyampe ke CEO-nya ini. Dan ternyata si S1 ini emang udah mencari-cari penyanyi Indonesia yang bisa
bikin lagu Thailand jadi Indonesia. Jadi emang Oh. goals mereka ke situ juga gitu, Jodoh nyari-nyari, ya. nyari-nyari, belum ketemu. Malah katanya udah sempat kontak Jirayut. Iya Jirayut. Jirayut kan, karena kan yang mungkin yang masuk ke mereka tuh Jirayut gitu, yang mereka tahu orang Thailand yang di Indo malah. Jadi kayak bagus tuh ininya, apa, cross kulturnya gitu. Tapi karena nggak bisa ke situ, ya udah nemu lah gua. Gitu, ternyata juga mereka suka sama warna suara ini yang dicari-cari gitu. Karakternya ya. Iya. Ditambah ya itu, wah kebetulan nih gitu, mereka lagi megang si Kem Jira juga, cocok gitu. Ya udah, akhirnya di kontak lah ke WA. Tuh Kem Jira itu film yang series atau series. lagi ongoing tuh? Waktu itu ongoing. Waktu itu ongoing. Terus pas lagunya Mantra ini baru rilis sehari, lu mencoba untuk langsung cover, dibalut dengan gaya lu upload. Berapa hari tuh mereka ngubunginnya? Di hari itu juga? Tunggu, kalau nggak salah ini lagu emang Oktober 2025. Terus dihubunginnya 1 atau 2 minggu setelahnya. Setelah Keng repost. Karena si Keng repostnya kayak nggak langsung deh. Beberapa hari setelah post, Keng repost, 1-2 minggu setelahnya baru dikontak gitu. Dan itulah emang langsung kayak diajak, ya udah mau nggak rekaman di Thailand, langsung ketemu sama ininya gitu. Enggak, awalnya baru kayak ya jelasin mereka yang punya hak cipta, kita suka sama konten kamu, terus mau nggak bikin official bahasa Indonesianya gitu. Awalnya first impression dan first thought gue tuh mungkin di Indo ya gitu, kayak mungkin nanti ya entah gimana ya, kayak sebelum-sebelumnya kan biasanya kalau kerja sama orang luar negeri kita ini aja lah ya, kirim-kiriman file gitu. Apalagi gue ada mic atau mungkin bisa kali di provide rekaman di studio di sini gitu. Awalnya gitu, ternyata setelah zoom meeting pertama ngomong sama CEO-nya, sama timnya, ya mereka lebih tertarik gue ke situ karena mereka punya semua equipment-nya dan memikirkan pengen bikin music video juga. Jadi kayak kalau di Indo ada susah ya gitu iniannya, nyarinya vendor dan lain-lain. Jadi ya mungkin dianggap lebih bijak kalau ke situ dan lebih efektif kalau langsung ke situ aja. Dan mereka kan juga mungkin link apa PH dan lain-lain lebih ada di sana, lebih prepare ya. Iya, jadi lebih gampang lah kalau di situ. Iya. Itu emang langsung dikontrak berapa lagu gitu atau gimana sih? Pas awal masih inilah ya, masih perencanaan doang. Jadi kayak nggak tahu berapa lagu. Dan ekspektasi gue awalnya emang Mantra ini gitu. Iya. Padahal setelah beberapa kali ngobrol, ternyata Mantra ini awalnya nggak masuk. Oh gitu? Di list yang mereka ini kasih tahu kayak lagunya. Setelah Zoom meeting itu ya mereka bilang, nih lagunya kita bisanya yang ini gitu. Mantra nggak masuk. Oh. Walaupun sebenarnya gue ramenya itu di Mantra kan. Iya. Sampai yang di notice itu doang kok. Akhirnya Mantra bisa tetap masuk tuh karena lu yang request juga? Iya, request. Lumayan nggak maksa tapi lumayan memperjuangkan. Karena emang gue tahu kalau nggak ada Mantra ini ya kurang. Iya. Karena emang inilah lagunya gitu, inilah kayak orang-orang ngerasa gue cocoknya di lagu itu gitu, lebih cocok di lagu ini dibandingkan os-os lain. Nah akhirnya setelah diobrol-obrolin ternyata ya bisa juga, karena istilahnya yang Mantranya megang 100% Domandi gitu. Oh gitu? Iya, jadi anggap aja dua ini tuh perusahaan berbeda kan. Iya. Walaupun mereka bekerja sama ya pastinya tetap harus ada perjanjian dan lain-lain karena ini yang punya Domandi langsung. Nah, tapi lu di-provide sama S1 ini? Iya, S1 ini gak bisa dibilang B-side, tau gak sih B-side? Lagu-lagu B-side? Iya, kalau apa majornya yang mana gitu lagu-lagunya. Kalau di apa sih kayak vinyl tuh ada yang dibalik gitu. Iya. Ya, bukan berarti lagu-lagu yang mereka pegang gak gede juga. Maksudnya major juga sih di seriesnya. Tapi istilahnya yang lebih Domandi megangnya yang besar banget. S1 juga megang yang lebih inilah. Gitu. Os utama di Domandi mereka yang lebih ininya. Iya. Iya gitu. Nah, tapi waktu lu akhirnya mengiyakan, ya udah ayo gitu. Gua kesana. Itu lu emang udah pernah cover semua OS-nya itu atau sebenarnya ada yang belum lu cover juga tuh? Di saat itu ada yang belum keluar lagunya. Ada yang belum keluar lagunya? Ada yang belum keluar, ada yang belum di cover karena belum keluar di iya seriesnya juga belum ada, itu kayak baru episode berapa ya? 8. Oh, pas lu kesana itu lagu belum keluar juga? Ada 1. Oh, ada 1. Tapi 3-nya udah. Jadi waktu udah fix nih 4 lagu kan totalnya.
ada satu yang belum keluar yang gue belum tahu sama sekali lagunya. Nah terus akhirnya lu itu disuruh nge-translate semua atau mereka udah mempersiapkan gitu, tinggal lu nyanyiin aja deh gitu? 3 dari 4 itu gue udah translate sendiri sih, karena udah pada akhirnya udah keluar gitu. Sebelum gue ke Thailand udah keluar lagunya, jadi udah ada fullnya, udah gue translate. Tapi ada lah beberapa yang direvisi dikit gitu. Kalau lagu yang keempat ini yang belum keluar itu mereka nyediain lirik Thailandnya dan lirik Indonesia yang dibuat sama AI. Oh gitu, tinggal lu bagusin aja gitu. Iya, jadi yang keempat nih mungkin bisa dibilang gue nulisnya 50% doang gitu, cuma tinggal diganti-ganti aja, karena waktu itu emang belum keluar gitu. Nggak bisa gue cari juga translatean bahasa Inggrisnya di mana. Kalau nada dasarnya beda sama lagu aslinya Beda. ya? Os ini disesuaikan sama nada lu ya? Beda semua. Pas lu udah di sana tuh berarti mereka udah siapin file-filenya, tinggal lu nyanyi doang gitu? Musiknya kayak udah 50-60% jadi. Oh gitu. Tapi pada akhirnya ya finishingnya ada yang berbeda banget. Maksudnya cuma emang untuk rekaman suara doang gitu. Berapa hari di sana? 8 hari, 7 Wah lama juga. malam. Ya orang 4 lagu gimana ya? 4 lagu 4 video klip. Ditambah 4 versi akustik. Jadi dibikin juga? total video 8. Wah itu padat banget dong tuh, 8 hari tuh. Emang harusnya mungkin kalau 2 minggu lebih ini kali ya, lebih enak. Tapi lebih ya enak. 8 hari efektif sih, cukup efektif. Di ininya tinggalnya di tempat PH-nya di S1-nya itu apa lu disediain tempat nggak jauh dari situ gitu? Nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Padahal di situ juga ada sih kamar gitu, tapi mungkin lebih nyaman di luar sih. Itu lu dari jam berapa berarti start gitu? Tiap hari 10 datang. Kalau pas hari-hari rekaman itu makan dulu, maksudnya kayak briefing dulu terus makan dulu. Jam 1 mulai rekaman suara. Kalau pas syuting video klip 10 itu make up dulu. Oke. Baru jam 1-an itu rekaman video klipnya. Berarti itu kayak mungkin 4 hari rekam suara, 4 hari rekam video klip gitu. Nah, hari pertama itu nggak ngapa-ngapain, gue jadi bebas. Gue di situ mengejar idola gue agak jauh pergi nonton boy band namanya Lycan. Jadi bebas lah, karena kan nyampe situ capek ya. Terus hari Senin rekaman suara 2 lagu, Selasa 2 lagu lagi, Rabu 2 video klip, Kamis 2 video klip lagi, Jumat 4 versi akustik. Oh, itu berapa yang rekaman lagu itu kan 1 hari 2 tuh. Jam berapa kelarnya tuh? 1-5. Oh cepet banget ya? Ya itu dia, mereka juga sebenarnya agak amazed sama gua karena cepet banget. 1 lagu 1,5 jam. Paling lama. Buset. Ada yang agak susah di hari kedua tuh ada yang 2,5 jaman lah. Karena lagunya susah. Zaman apa aja tuh kalau boleh tahu? Zaman apa tuh? Zaman Ros. Oh iya. Kalau bikin video klipnya cuma sebatas lu di studio main musik atau kayak ada story-nya? Enggak, rata-rata emang lip sync aja sama beauty shot. Oh, kayak Goodbye For You gitu-gitu ya? Iya, gitu-gitu. Karena kayaknya emang lebih mudah begitu ya, apalagi untuk pertama kali project. Dan emang di studio semua, di gedung mereka semua, nggak ada yang keluar, nggak ada yang nyewa tempat atau apa, biar memudahkan emang di situ doang. Nah ini kan termasuk pengalaman lu yang paling wah gitu ya sekarang ya, karena lu sekalinya meledak juga langsung dibawa ke Thailand, ketemu sama orang-orang profesional sana, sampai mungkin sama artisnya juga ketemu kan lu? Gua ini ikut kayak eventnya dia, tapi nggak ketemu private ya. Nggak ketemu private. Enggak. Tapi sempat lihat depan mata ya? Iya, pokoknya gua ngejar dia di event lah, tapi emang gue dikasih video sapaan dari mereka dari sebelum gue datang udah ada. Maksudnya mereka bilang, "Hello Nisa." Hello Nisa gitu. Emang di post tapi ya guys. Nggak boleh. Doang. Sorry ya. Gue lihat. Pokoknya cuma kayak ya thank you gitu udah cover lagu kita gitu. Terus ya emang waktu itu mereka lagi sibuk banget mau konser. Konser besar kemarin. Konser. Iya, Pancap Block. Kalau kecil konser. Iya pokoknya akhirnya nggak ketemu. Gitu. Terus yang paling bener-bener menurut lu ini challenging banget nih, gua harus kesana rekaman 4 lagu, 4 video, itu apa? Lebih ke nervous ketemu orang-orangnya atau apa? Semua ini happen at the same time. Maksudnya gua pertama kali ke luar negeri. Gua pertama kali rekaman di studio profesional, sama pertama kali naik pesawat pula.
langsung keluar lagi apa Gue gimana? nggak pernah di Indo naik Oh, pesawat, pernah. jadi langsung ke Thailand. Jadi semua hal-hal pertama kali itu happening at the same time. Jadi gue Iya. nervousnya itu banyak yang perlu dinervesin. Dari ke situnya, apalagi ini negara impian juga untuk gue datengin ya, karena Iya. emang gue udah suka Thailand berapa tahun ini. Kayak ya akhirnya nervousnya banyak gitu. Dan ketemu orang-orang situ juga lumayan nervous sih, karena Ngomongnya tuh gimana tuh kan mereka banyak ya ini bisa banyak bahasa banget, ada banyak banget yang nanya gimana cara komunikasinya. iya bahasa Inggrisnya. Ya bahasa Inggris. Mereka aman. Istilahnya gue sering ngobrolnya sama CEO-nya, sama namanya Carl, sama ininya ya ada juga namanya Pimta, itu juga dia yang take care gue dari awal dia yang lobby sampai di situ, juga dia yang ngurusin. Mereka itu bagus banget Inggrisnya. Inggrisnya lancar banget. Karena emang kalau Carl kayaknya karena pernah kuliah di Amerika dan lain-lain. Kalau operator ininya nih sound. Setidaknya satu bisa Inggris. Oh gitu. Kalau basic. Basic ya. Basic. Yang penting ngerti lah ya. Yang agak susah waktu bikin video, bikin rekam suara. Itu dua-duanya operatornya nggak bisa. Jadi kalau ada sesuatu yang agak susah diomongin, pakai Google Translate. Dia tulis pakai bahasa Thailand, di gue dengerin pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia, di apa sih namanya, dipencet yang suara itu loh yang Iya, iya. AI yang ngomong. Iya. Iya kayak gitu. Oh berarti itu makanya mereka emes itu karena lu harus di saat yang bersamaan lu harus nyanyinya nggak banyak salah. Di saat yang bersamaan juga lu juga harus ngerti maunya mereka apa, Betul. pakai bahasa Thailand itu. Adalah juga kan gue sama ayah gue ke situnya BTW. Oh, iya. Itu role ayah gue tuh kalau untuk rekaman suara. Jadi mereka cuma yang orang Thailandnya bilangnya mungkin agak susah bahasa Inggrisnya, tapi ayah gue yang mentranslate karena dia udah paham nih abang-abang ini maunya apa gitu. Dia yang bantu translatein, kayak kak diginiin di suaranya, diginiin. Akhirnya yang ngedirect nggak Ayah cuma dua orang itu gitu, ayah gue juga ikut bantu. Oh, ayah lu Inggrisnya juga oke lah ya untuk memahami itu ya. iya. Ditranslate ke Indonesia. Istilahnya atau- ya jadinya dibantu juga lah, walaupun Inggris mereka agak-agak kurang juga, ayah gue ternyata paham gitu maksudnya mereka, karena udah sepaham lah semuanya Iya. tentang lagu-lagu yang direkam. Ayah lu orang Thailand juga kali ayah lu? Enggak. Oh, enggak. Enggak, Kirain om Bekasi. siapa? Iya. Dedi. Iya, sorry. Nggak usah disebut. Nggak apa-apa. Berapa lagu berarti yang bakal keluar lagi nih ke depannya? Udah boleh Setelah disebut belum Mantra, namanya? 3 lagi. Ini kapan keluar? Ini kayaknya 2 tahun lagi. Tahun lagi ya? Oh, berarti boleh semua ya. Kayaknya secepatnya lah ya, seminggu depan mungkin keluar. Lagu 3 lagu lagi. Atau satu yang bakal Terdekat. yang terdekat. Ada Julia Kodam. Kodam. Nah, ini nih Ini cerita tentang apa sih? Ada mantra, Makanya- ada kodam, ada. emang kan ceritanya tentang dukun. Oh gitu. Makanya research dulu dong. Iya, sorry nih. Tidak. Tentang dukun. Tentang dukun. Yang Oh. melindungi melindungi Kemjira dari kutukan turun temurun Oh. yang dia dapatkan dari karena ancestor tuh apa ya? Leluhur. Leluhurnya melakukan kesalahan di masa lalu, tapi dia tuh dijadikan orang terakhir dari keturunannya ini untuk bersendamnya Oh. setan gitu. Roh ya, arwah. Arwah. Gitu. Jadi emang ini film horor Oh, yang tapi lagunya manis gitu ya. Yang mantra itu. Iya betul. Apa Udah yang dengerin? Udah. Kalau yang kodam sama juga genre-genrenya sama yang mantra Kalau itu. kodam ini lebih tentang cerita masa lalu. Kan kita reinkarnasian ya. Ini cerita tentang si dukun di masa lalu yang punya kekasih, tapi kekasihnya ini mati karena penyakit dan karena juga kutukan ini. Jadi karena pokoknya kutukan itu siapapun keturunannya itu bakal sakit sebelum umur 21, bakal sakit dan meninggal sebelum umur 21. Oke. Nah, pokoknya kodam ini tentang masa lalunya, tentang cinta yang dikekang gitu sama takdir. Nah yang 3 sama 4 ini belum boleh disebut atau lu mau sebut bebas sih, itu mah terserah lu aja. Ini kan tayang tuh 2027. Nggak mungkin. Minggu depan ya. Yang ketiga, ini lagu favorit gue malah yang ketiga, judulnya Never Apart. Never Apart. Nggak pernah terpisah kan? Ya nggak sih? Ini bagus banget, kayak dari semua soundtrack ya, Kemjira kayaknya ini yang paling gue suka. Berarti lu pakai hati banget tuh nyanyinya itu ya? Mau denger gak nanti? Boleh. Oh, iya. Ntar dengar. Udah ada ini ya? Iya. Ini cut gak sih? Hah?
Apanya? Nggak tahu. Videonya. Oh, enggak nokat ini Oke, mah kita nokat, oke. unsensor. Mau ngomong jorok boleh ini, ngomong jorok Jangan. apa. Oke, terus Never Part lu paling suka tuh Never Part. tadi itu lagu duetnya Kang sama Namping. Lu duit sama siapa dong? Sendiri. Oh, sendiri. Ya makanya independen banget, pokoknya semua sendiri dah. Oh, kasian banget. Iya. Yang kelima. Yang kelima lah. Yang keempat Yang tuh yang keempat. lima aja. Never Ini Apart. lebih gokil. Tadi kan lagu duet dijadiin sendiri gue Iya. nyanyi. Ini lagu mereka 4 orang gue nyanyi sendiri. 4 orang ini lu nyanyi sendiri. Lead. Jadi emang leadnya Kemjira tuh 4 orang. Kang, Namping, Ten, sama First One. Nah, mereka tuh di lagu terakhir ini anggap aja lagu penutup untuk Oke. project ini, mereka nyanyi berempat. Itu sampai sekarang belum keluar loh lagunya. Mungkin pas ini Oh, belum keluar. belum. Jadi Oh, yang seharusnya tadi lu bilang itu. yang berempat ini. Oh. Yang berempat ini, iya yang gue bilang gue belum dengerin lagunya, cuma lihat lirik Thailandnya. Tapi gue Bahkan di filmnya belum keluar nih di seriesnya. tipis-tipis doang di seriesnya. Apa judulnya belum lu sebutnya dia? Jangan. Enggak. Oh, belum. Tapi kapannya nggak tahu dia kapan keluarnya. Ya udahlah, anggap aja ntar Iya, lagu langsung dilihat di ini aja di YouTube lo atau di YouTube mana atau di Spotify lo? Iya, di Spotify gua, tapi kalau videonya di S1. Yang mana? Yang semuanya ini Oh, ntar. iya. Anissa Diadra ya? Iya, Spotify gua. ANNISA Diadra. Iya. Gitu. Kalau untuk lihat video klipnya ada di S1. S1 Music. S1 atau S1? S1 Music Official, tapi collaborate sama YouTube gua juga sih, jadi muncul juga di YouTube gua. Dia Anissa Diadra Vevo. Enggak, Oh, beda enggak. itu Bebo. Sekali doang Bebo. Oh, Anissa Diadra lo. Mm, Kalau yang untuk akustiknya, apa aja yang diakustikin itu? Semuanya. Semuanya empat-empatnya? Rilisnya gimana itu? Itu saya belum tahu sampai sekarang. Oh. Kayaknya setelah semuanya keluar. Bisa jadi enggak ya, tapi karena sekarang emang fokus banget sama yang versi ininya dulu, Aslinya dulu. aslinya dulu, karena ya kita put work banget gitu untuk versi aslinya ini dengan aransemen yang bisa dibilang beda banget sama yang versi Thailandnya. Jadi emang kita mau nge-highlight itu dulu gitu. Nah, berarti dari seluruh rangkaian ini, mulai lu dari dipanggil ke Thailand, lu rekaman di Thailand, sampai lagunya Mantra baru rilis, semuanya tuh memenuhi ekspektasi lu nggak? Iya, semuanya dari experience-nya sampai hasil akhir lagunya sih iya ya. Rata-rata malah ada yang melebihi ekspektasi. Maksudnya ternyata lebih bagus gitu dari bayangan gue. Hasilnya tuh? Hasilnya. Oh, Experience-nya juga gue kira bakal biasa susah aja. ya Oh, susah. di situ karena beda bahasa banget. Ternyata ya udah, mereka profesional, mereka cukup ngedirectnya oke-oke semua, tidak judgmental. Dan berarti lu cuman bisa explore Thailand di hari pertama doang ya? Sisanya? Sisanya selesai rekaman bisa sih, Oh, bisa. jalan-jalan Oh, dikit. iya. Cuma ke spot-spot wisata aja. Cuman harus jaga suara juga kan karena besoknya harus. Jadi ya Rekam suara. nggak bisa se-explore itu gitu. Kecuali yang hari terakhir, yang ketemu Kang itu di hari terakhir di Jumat. Oh, itu hari terakhir malah? Jumat. Yang event-event itu? Iya, jadi gue bilang, ini hari ini rekamannya punya berapa? Soalnya jam 5 mau ketemu Kang gitu. Oh. Terus mereka, oh yaudah kita cepet aja. Untungnya cepat. Mereka nggak ada yang kayak, yaudah ntar kita yang panggil deh kayak kesini, nggak gitu ya? Nggak, karena susah banget ya? Susah gitu. Oh, iya. Kecuali masih gini, mereka si Kangnya lagi ke situ aja belum tentu bisa ditemuin. Oh. Kan dia punya ini sendiri lah, punya tim sendiri. Oh, karena si Keng ini bukan kayak artisnya S1, bukan? Bukan, Domandi. Oh, Domandi juga. Iya. Artisnya Domandi. Mm-mm. Satu lagi siapa tadi? Keng sama siapa? Namping. Namping artisnya Domandi. Sama, mereka di bawah Domandi semua. Oh, begitu. Jadi mungkin kalau andaikan rekamannya itu lebih cepat, pas banget mereka lagi rekaman juga, karena mereka rekaman yang lagu berempat itu di situ. Oh. Kayak beberapa minggu sebelum gua. Oke, di Mungkin bisa studionya ketemu. S1 itu? Iya, bisa ketemu lah. Oke. Bentaran. Tapi di luar itu ya susah. Nah, nextnya apa nih? Lu udah lagi ngerasain atmosfer Instagram lu juga lagi rame-ramenya banget nih. Banyak orang repost, banyak orang mention, komen dan lain-lain. Kedepannya lu akan tetap berada di jalan Thailandan ini atau lu balik lagi ke lagu pribadi gue harus ini juga nih gitu. Pastinya maksimalin dulu ya di jalur perthailandan ini. Apalagi setelah semuanya keluar, gue punya goals juga untuk lagu-lagu lain di luar Domandi, di luar S1. Tapi itu nanti. Pastinya ini dulu sih, pastinya ngemaksimalin kerja sama yang sama S1 dulu, mungkin lagu-lagu lain gitu. Karena kalau S1 banyak lagu-lagu Thailand selain OS gitu. Jadi mungkin
Lu pernah denger gak sih yang lagunya Pernah. Poncet? Oh, belum. Tuh, Apa? yang ya doa Tahu tuh. Iya, Itu S1. itu S1. Artisnya siapa? Poncet namanya. Oh, Poncet. Dulu sebelum Poncet pindah label. Jadi emang mereka banyak lagu-lagu viral yang Thailand yang rame gitu di TikTok, di Instagram, mereka yang take care. Jadi selain Oscam Jera ini masih banyak yang bisa dieksplor di S1 juga gitu. Jadi sebelum gua mungkin nanti nyari yang kayak si Pon, agensi Pon kan yang paling besar, ya gue pengen maksimalin dulu sih di S1 nya ini kerjasamanya. Tapi ada omongan sama S1 nggak kalau next lu bakal ada kerja sama lagi sama kita gitu? Belum Belum ada masih ya? istilahnya melihat hasil yang ini dulu. Karena gue jadi barusan kepikiran nih, Anissa ini termasuk yang segmen lagunya tuh lumayan ini ya. Pernah jadi apa? Ini One Direction lo itu fanbase gitu kan? Lo yang ketua yang punya ya? Apa yang lo Waktu yang itu, ya. waktu itu? Terus Taylor Swift juga iya, ya kan? Sekarang Thailand juga iya. Jadi emang musik banget sih anaknya ya. Next mau ada yang disampaikan nggak ke penonton saya yang masih penonton merangkak ini nih? Maksudnya Jadi- masih ya. Iya, jadi Apa ke teman-teman semua nih? lagu-lagu ini dihadirkan bisa dibilang bisa dipisahkan juga dari per boys love-an ya. Maksudnya lagu gue ini bukan hanya untuk penggemar boys love atau yang tahu Thailand doang. Emang pengennya tuh nge-reach pasar yang lebih luas, yang nggak tahu lagu Thailand sebelumnya, yang mungkin bakal lebih cocok sama versi bahasa Indonesianya aja gitu, tanpa mengetahui versi aslinya atau asal-usul lagunya. Jadi ya gue pengen mungkin kalian kalau tertarik gitu sama yang gue kerjain ini, ya semoga bisa menerima lagunya gitu ya, Oh, iya, tanpa iya. embel-embel ini tuh lagu Thailand, ini tuh lagu boys love dan lain-lain. Ya, semoga kalian bisa cocoknya sama warna yang gue kasih gitu di Iya, lagu-lagu ini. Gitu aja sih paling. Gue juga karena nggak tahu nggak kebayang kalau ini lagu Boys Love dan lain-lain. Pas gue denger pertama kali sih ya, oh ya udah nih lagu Thailand aja gitu. Dan emang ritmenya tuh agak berubah-berubah kan lagunya ya kalau nggak salah ya, ketukan dan lain-lainnya tuh. Iya. Pas gue denger, ih susah juga nih lagunya kayak gitu. Emang susah. Susah ya? Susah. Apa refnya gimana? Andai sihirku mengikat kamu selamanya. Ya, tinggi lah gitu. Tinggi ya? Berkat dan aku dapat semesta yang baik. Jadi kayak lagu Nadine ya? Iya, kayaknya emang rada terinfluence ya. Kalau tinggi-tingginya tuh emang gue influence-nya Nadine sih. Oke, makasih banyak Anissa Diadra. Semoga lagu-lagu yang akan rilis berikutnya nih lebih pecah, lebih mantap dari Mantra. Semoga. Lebih naik lagi dan lebih konsisten di dunia permusikan. Sampai jumpa di NGTD selanjutnya. Thank you. Oh, Jadinya kita audio ngomong doang. doang. Aduh. Nggak masuk Enggak masuk juga ya? juga. Keren. Air mana airnya?